Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 505 tidak ingin menggantikannya. Mereka berdua pun saling bertatapan dan ketika semua orang tidak memperhatikan mereka, Yamanda pun mengedipkan matanya pada Thomas. Kamera tidak tertuju ke arah mereka dan orang lain juga tidak memperhatikan mereka. Oleh karena itu, Yamanda pun berani bersikap nakal seperti ini. Setelah mengedipkan matanya, dia kembali bersikap normal. Thomas juga merasa tertarik akan hal ini. Mungkin selama ini cuma Thomas yang pernah menyaksikan sikap lembut dari wanita ini. Mereka berdua menuliskan jawaban yang sama, yaitu Gunung Qingmei, dan hal ini membuat para penonton kembali berseru. Namun beberapa orang juga menganggap kalau reality show ini sudah diatur sejak awal. Mungkin saja sejak awal permainan, tim program acara ini sudah menemui pria ini terlebih dahulu. Oleh karena itu, mereka juga tidak merasa aneh. Yang terpenting adalah acara ini bisa ditonton oleh banyak orang. Setelah itu, mereka kembali memainkan beberapa jenis permainan lainnya. Awalnya semua ini berjalan dengan lancar, namun semua orang terlihat begitu panik setelah permainan terakhir dimulai. Permainan terakhir ini merupakan permainan di mana peserta harus menyalurkan kartu remi melalui mulut. Permainan ini sudah sering ditemukan di internet dan juga sering diadakan di acara pernikahan. Pada permainan ini, seorang pria dan wanita akan menghisap sebuah kartu menggunakan mulut. Setelah itu, kartu itu akan dipindahkan ke mulut orang lain tanpa menggunakan tangan. Jika kartu itu terjatuh, mungkin saja mereka akan mencium satu sama lain. Ini merupakan sebuah permainan yang bisa memunculkan rasa cinta. Beberapa artis muda ini pastilah akan mendapatkan perhatian yang banyak nantinya setelah memainkan permainan seperti ini. Silahkan ke sini untuk mengambil nomor urutan. Semua orang pun menghampiri pembawa acara itu untuk mengambil nomor. Seorang wanita yang mereka cari di pinggir jalan tadi mendapat nomor 1 dan Yamanda mendapat nomor 2. Setelah mendapatkan kertas yang menuliskan nomor 2, Yamanda pun menatap ke kotak yang berisi kertas undian itu, lalu mengacaukan kertas yang ada di dalam sana. Dia lalu berdiri di depan Thomas sambil berkata dengan suara yang pelan, "Ambillah kertas yang ada di bagian kiri." Orang-orang yang belum mengambil kertas pun segera menghampiri pembawa acara itu untuk mengambil kertas urutan. Thomas pun mengikuti perkataan Yamanda untuk mengambil kertas yang ada di sebelah kiri. Setelah membuka kertas itu, dia melihat angka 3 pada kertas tersebut. Dapat dikatakan juga kalau wanita asing itu akan berdiri di sebelah kiri Yamanda dan Thomas akan berdiri di sebelah kanannya. Setelah melihat nomor yang didapatkan oleh Thomas itu, Yamanda pun merasa lega, karena ia tidak mampu untuk memainkan permainan bersama orang lain. Setelah melihat Thomas mendapatkan nomor 3, Fendi pun berjalan menghampiri Thomas sambil menepuk pundaknya dan berkata, "Apakah kamu mendapatkan nomor 3? Tukarlah denganku." Thomas mengerutkan keningnya dan dirinya sedikit tidak senang setelah mendengar perkataan Fendi. Tidak. Fendi mengerutkan keningnya karena dia tidak menyangka ada orang yang berani membantah perkataannya. "Tenang saja. Aku akan memberi uang dalam jumlah yang besar kepadamu nantinya. Minggirlah." Thomas hanya meliriknya dengan tatapan yang dingin. "Apakah kamu tidak mengerti perkataanku tadi? Sudah aku katakan tadi, aku tidak ingin menukar nomor ini denganmu." Perkataan Thomas menarik perhatian banyak orang dan semua orang pun menatap mereka. Ekspresi Fendi seketika terlihat murung, namun dia tetap berbicara dengan nada yang penuh kesabaran. "Lihatlah, kamu hanyalah seorang pria yang dicari dari pinggir jalan.
Hal tentang aku dan Yamanda merupakan topik yang sangat ramai diperbincangkan oleh banyak orang. Jika aku bisa berdiri di sisi Yamanda, bukankah ini juga merupakan hal baik untuk acara ini? Bagaimana menurutmu? Setelah mengatakan itu, Fendi kembali menepuk pundak Thomas dengan kuat. Dia lalu meremas pundak Thomas dengan jarinya. Thomas mengerutkan keningnya dan langsung menangkap tangan Fendi. Di saat yang bersamaan, Thomas meraih pergelangan tangan Fendi menggunakan kedua jarinya. Seketika terdengar suara teriakan kesakitan yang sangat kuat. Ekspresi wajah Fendi seketika terlihat begitu pucat, keringat dingin mulai bercucuran di keningnya dan tubuhnya juga perlahan merendah. Thomas lalu berkata dengan suara yang dingin, "Apakah kamu tidak mendengar perkataanku tadi? Apakah kamu tuli?" Dr. Stranger Thomas Kin, bab 506 ciuman pertama. Ekspresi wajah Fendi seketika berubah, dia tidak menyangka kalau bocah ini begitu kuat. Jika Thomas menambah tenaganya sedikit lagi, mungkin tangan Fendi akan patah. Namun Thomas tidak melakukan hal keterlaluan seperti itu, dia lalu mendorongkan tubuh Fendi. Fendi berkeringat dingin sambil mengurut pergelangan tangannya. Dia berdiri di sisi lain sambil memasang wajah yang sadis. Tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan sekarang. Permainan pun segera dimulai, wanita yang berdiri di urutan pertama itu pun menghisap kartu remi tersebut dan menyalurkannya kepada Yamanda dengan penuh hati-hati. Setelah itu, Yamanda pun menolehkan kepalanya untuk meneruskan kartu tersebut ke mulut Thomas. Ketika mulut mereka sudah mendekat, kartu remi tersebut tiba-tiba terjatuh. Seperti yang mereka pikirkan sebelumnya, kartu remi seperti ini sangat mudah terjatuh dan ini merupakan bagian terpenting dari permainan ini. Jarak mereka sangatlah dekat dan mereka juga tidak sadar kalau kartu remi itu sudah jatuh. Bibir Yamanda dihisap oleh Thomas dan seketika tercium aroma yang wangi. Bibir Yamanda seperti agar-agar yang lembut dan kenyal. Mereka berdua sama-sama terkejut dan segera menjauh dari sesama. Wajah Yamanda seketika memerah, namun dia tetap bersikap dingin seperti biasanya. Sikap dinginnya itu terlihat begitu menggoda. Wah! Seketika, semua penonton mulai berseru. Ini merupakan ciuman pertama Kak Yamanda dan ini merupakan kali pertama mereka melihat Kak Yamanda memainkan permainan ini dan berciuman dengan fans prianya. Hal ini pastilah akan menjadi topik berita yang panas besok. Fendi merasa begitu marah, seharusnya ini adalah kesempatan baginya untuk ciuman dengan Yamanda, namun kesempatan ini malah direbut oleh orang lainnya. Dasar brengsek. Setelah menyelesaikan permainan lainnya, segmentasi bermain dengan partner yang mereka cari di pinggir jalan pun berakhir. Mereka pun saling berterima kasih satu sama lain. Thomas dan beberapa orang lainnya pun pergi dari tempat tersebut. Ketika Thomas hendak pergi, Yamanda pun mengedipkan matanya ke arah Thomas. Ekspresinya tidak terlihat canggung meskipun tadinya mereka baru saja ciuman. Bahkan Thomas mulai curiga apakah gadis ini sengaja melakukan ini atau tidak. Malam ini, acara ini pun ditayangkan di televisi. Running Boy sudah dipublikasikan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, ketika acara ini ditayangkan, acara ini berhasil menarik perhatian orang banyak. Video dengan durasi singkat yang ditampilkan di awal juga berhasil membuat para penonton merasa panik. Yamanda dicium oleh pria misterius itu. Ini merupakan sebuah berita yang sangat panas. Ini merupakan kali pertama Kak Yamanda menghadiri reality show seperti ini. Tidakkah ini terlihat begitu sadis? Setelah ditayangkan, semua orang pun mulai menonton, begitu juga dengan Thomas. Bagaimanapun dirinya juga berhubungan dengan acara ini. Namun setelah acara ini ditayangkan, banyak orang merasa kecewa. Program televisi ini hanya bisa menuliskan judul yang sensasional saja. Adegan di mana Yamada sedang berciuman dengan Thomas telah diedit, kedua mulut mereka ditutupi dengan sebuah stiker yang sangat besar.
Kedua orang itu terlihat seperti tidak berciuman dan semua orang merasa begitu marah setelah melihat adegan yang tidak sesuai dengan judul sensasional itu. Pemikiran semua penonton tidaklah berbeda jauh. Jika mereka benar telah berciuman, maka program televisi ini tidak perlu menutupi mulut mereka menggunakan stiker. Ini sangat jelas kalau bibir mereka tidaklah bersentuhan. Adegan ini pun berlalu begitu saja. Namun secara keseluruhan, reality show ini masih tergolong baik. Bagaimanapun yang menghadiri acara ini adalah para artis papan atas. Ini merupakan kali pertama bagi semua orang untuk melihat Yamanda bermain game dengan artis lainnya dan ini sedikit menarik. Setelah beberapa saat, Yamanda pun mengirimkan pesan pada Thomas. "Hei, apakah kamu sudah menonton tayangan itu? Bagianmu sudah banyak diedit dan hanya tersisa beberapa adegan saja." Thomas tersenyum, "Itu tidaklah buruk, aku juga tidak ingin terkenal." Orang yang mengenal Thomas tidaklah sedikit, nantinya akan sangat ribet jika reality show itu banyak menampilkan adegan tentang Thomas. Untung saja tim program televisi itu sudah mengedit tayangan ini dan hanya menyisakan beberapa adegan tentang Thomas saja. Tidak ada yang bisa mengenal Thomas di sana selain orang yang sudah dekat dengannya. Semua orang tengah fokus pada Kak Yamanda dan juga Fendi, mereka tidak begitu fokus pada partner-partner yang mereka cari dari pinggir jalan itu. Yamanda kembali mengirim sebuah pesan, "Itu adalah ciuman pertamaku, bagaimana caramu mengganti rugi ke aku?" Setelah mengatakan itu, dia pun mengirimkan sebuah stiker nakal. Bersambung.